Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Syukur alhamdulillah, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keluarga kita juga selalu diberikan kesehatan. Apa kabarnya Dante hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran materi tentang atmosfer, kompetensi dasar, dinamika, atmosfer bagi kehidupan. Nah, sebagai langkah awal saya mengetahui pemahaman Anda tentang atmosfer, maka saya akan menyampaikan kuis. Kita akan adakan kuis pada Google Quizzes. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Yang belum join, silakan join ya. Kemudian sudah saya share linknya, anak-anakku silakan bergabung. Sebelum saya klik mulai, baru ada 19 yang bergabung. Silakan bergabung, saya tunggu. Sambil menunggu teman-teman kamu untuk join, saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran di antara kita semuanya. Sebut secara acak ya anak-anak. Tuh. Kalau absen dari awal, dapatnya ntar di kalian ada yang belum gabung atau join. Jadi biar ketahuan. Benedik ada? Benedik Keisha hadir? Hadir, Pak. Oke. Temi? Temi ada hadir? Hadir, Pak. Oke. Emanuela? Hadir, Pak. Nashwa? Hadir, Pak. Eka? Kartika? Hadir, Pak. Rafael Dante? Hadir, Pak. Oke, baru 29 sambil menunggu, sambil saya absen. Gisela? Hadir, Pak. Muhammad Ahsan? Hadir, Pak. Oke, Devira? Hadir, Pak. Shirley Indah Lestari? Shirley belum hadir. Hadir, alhamdulillah hadir. Terry? Ada Terry? Sudah Hadir, Pak. join? Oke, makasih. Naura? Hadir, Pak. Hikmah? Hadir, Pak. Oke, Delia? Hadir, Pak. Talita? Talita ada kabar Talita? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Revalina? Revalina? Oke, hadir. Revina? Ada Revina? Oke, hadir. Hadir. Kemudian Kaila? Kaila? Ada kabar Kaila? Belum ada kabar? Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita semua. Kemudian Damara? Arimbi ada? Damara Arimbi? Belum hadir? Oke, sudah 32, 33. Kita mulai, anak-anakku semua. Mudah-mudahan yang belum hadir bisa segera join bersama kita dan bisa mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Saya klik mulai, mari bersiap untuk kegiatan kuisis kita. Silakan anak-anakku. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan.
Skor tertinggi masih dipegang Naila. Tuh. Berganti posisi sekarang Farah Kansa yang memegang skornya tertinggi. Tuh. Masih fluktuatif. Posisi 1 dipegang Temi, 2 Najla, 3 Naila. Berganti kembali Shirley urutan ketiga. Oke, kita tunggu. Teman-teman masih ada yang belum selesai, namun mayoritas sudah pada selesai mengerjakannya. Itu. Oke, sudah rata-rata mayoritas sudah selesai anak-anakku ya. Kita tunggu beberapa sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian yang masih on progress dalam mengerjakan sampai waktunya nanti 13.15 kita akan stop kegiatan kuis kita.
2 menit lagi ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan 13.13. 2 menit lagi kita akan menyelesaikan kuis kita sambil menunggu teman-teman kamu yang masih menyelesaikannya. Kita sambung kembali absennya. Ruini, ada Ruini? Hadir, Hadir, nak? Pak. Oke. Hidayati hadir? Hadir, Pak. Oke. Fikra Hadir, Pak. hadir. Rayai Hadir, Pak. hadir. Justika Hadir, Pak. hadir. Oke. Troy Hadir, Pak. ada ya. Terus Muhammad Kenan hadir Kenan? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kaila Hadir, Pak. hadir. Zafiratus Sahira Hadir, Pak. hadir. Kemudian Kailas Galang. Hadir, Pak. Oke, kasih. Kemudian Nadira Afra Hadir, Pak. hadir. Kemudian Ria Andini. Hadir, Pak. Oke, Ria. Kristina Berliana Putri. Sudah join belum Kristina? Belum ada kabar ya? Tuh. Oke, mungkin nanti ketua kelasnya dihubungi. Ditanyakan kabarnya seperti apa atau terkendala jaringan atau sedang sakit atau kendala yang lainnya. Kemudian Athena ada? Hadir, Pak. Hadir. Alicia ada? Alicia belum juga. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita ya. Oke, sudah menunjukkan pukul 13.15. Kita akhiri kuis ini. Walaupun masih ada pergerakan gitu. Oke, saya akhiri kegiatan kita. Oke, peringkat pertama dipegang oleh Sherlita, kemudian peringkat kedua Benedik, dan ketiga itu oleh Temi. Terima kasih anak-anakku semua telah mengikuti kuis kita. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, ada baiknya tadi kita belum memulai dengan doa, kita berdoa. Semoga Tuhan memberkahi pertemuan ini. Bagi yang Muslim silakan baca suratul Fatihah, dan yang agama lain, Katolik ataupun Kristiani, silakan berdoa sesuai dengan tuntunan agamanya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan yang akan kita lakukan. Sudah tampil belum, nak, presentasinya di kamu? Sudah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Oke. Sudah. Yang belum on cam tolong di on cam kan. Nih beberapa ada yang off cam. Oke. Kompetensi dasar kita yaitu menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar lapisan atmosfer bumi beserta kebermanfaatannya bagi kehidupan melalui pengamatan media pembelajaran yang akan ditampilkan di Zoom. Nanti akan saya tampilkan cuplikan video tentang atmosfer bumi. Kemudian membaca bahan ajaran yang telah sediakan. Tadi saya sudah share sebelum mulai pembelajaran. Sudah saya share di WA Group ataupun di LKPD juga sudah ada, bisa kamu cermati. Kemudian yang
kedua, peserta didik dapat menemukan penyelesaian suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD terkait manfaat setiap lapisan atmosfer bumi. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kamu paham tentang manfaat-manfaat dari lapisan atmosfer bumi bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis serta menggunakan prosedur dalam membandingkan suhu di permukaan bumi pada ketinggian tempat serta menganalisa manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan di bumi. Kemudian yang keempat, peserta didik memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi atau 4C yang terintegrasi dengan materi yang kita kaji yaitu atmosfer. Oke, ini ada gambar. Siapa yang bisa bercerita dari gambar tersebut? Gambar pertama nih ada Monas dengan suasana awan yang mendung gitu ya. Tuh. Oke, ada yang bisa bercerita gambar 1, 2, 3, dan 4. Ada yang bisa bercerita tentang gambar tersebut? Kalau gambar yang pertama tuh berkaitan dengan cuacanya, Pak. Berkaitan dengan atmosfer gitu, cuaca misalnya di lapisan troposfer gitu. Pokoknya berkaitan dengan cuaca deh. Oh, berkaitan dengan cuaca. Oke, makasih Dante. Terus kira-kira berikutnya apa lagi Dante? Terjemahannya? Kalau gambar yang kedua yang ini? Itu atmosfer ya, Pak. Memang ini kan semuanya berada di lapisan atmosfer. Iya. Ini matahari menyinari bumi, kemudian ternyata terfilter atau tersaring, ada saringannya. Sehingga cahaya matahari itu nggak semuanya masuk. Gitu. Nah, kira-kira lapisan apa itu, Kesia? Oke, halo Kesia. Lapisan apa kira-kira yang bisa melindungi bumi dari sinar ultraviolet? Atau ada yang tahu? Athena? Lapisan ozon, Pak. Lapisan ozon. Oke, lapisan ozon ada di lapisan apa? Kan lapisan atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, mesos, termosfer. Ada di lapisan mananya dia? Ozon itu? Stratosfer, Pak. Stratosfer. Oke, makasih. Kemudian gambar ketiga? Meteor, Pak. Itu Meteor. di lapisan mesosfer. Di mesosfer. Oke, gambar keempat? Satelit, Pak. Gambar satelit. Satelit adanya di lapisan mana? Ada yang tahu? Satelit mengorbit? Belum. Oke, nanti kita bahas terkait dengan 4 gambar ini, permasalahan yang kita munculkan atau yang kita kaji dari mulai kondisi cuaca, kemudian matahari menyinari bumi namun terfilter, bumi memiliki filter atau pelindung, atau penyaring, kemudian ada meteor yang akan jatuh ke bumi, kemudian juga ada satelit. Ada yang tahu definisi atmosfer itu apa? Athena, sebelum saya sampaikan. Oke, masih bingung ya? Nanti kita sampaikan secara rinci. Atau Mutia, atmosfer itu apa? Atmosfer? Atmosfer adalah gas atau campuran gas yang menyelimuti dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Oke, makasih Mutia atas jawabannya. Ya, mari teman-teman semuanya kita kaji apa yang disampaikan oleh Mutia. Oke, ini pembahasan kita gas atau campuran gas yang menyelimuti dan terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, campuran gas ini dinamakan dengan udara. Nah, tebal lapisan ini kira-kira 1000 km. Di antara campuran gas tadi terdapat pula uap air, campuran gas tanpa uap air yang dinamakan dengan udara kering. Gitu. Oke, itu
definisi atmosfer yang kita kaji. Kemudian indikator yang akan kita capai yang pertama adalah mengamati gambar tahap evolusi atmosfer. Ya. Jadi atmosfer itu ada 3 proses evolusinya, dari mulai gambar 1, kemudian gambar 2, dan gambar 3. Ada yang bisa bercerita tentang gambar ini? Ini sangat panas, kemudian sini masih ada gunung-gunung api, ya, yang tidak stabil, prosesnya masih sering sekali erupsi, banyak. Kemudian ada bumi yang sudah mulai sejuk, mulai bisa dihuni oleh kehidupan manusia. Di poin ketiga, kita sekarang sudah mencapai pada tahap evolusi atmosfer ketiga. Tuh. Tahap di mana atmosfer bisa dihuni oleh makhluk hidup. Oke, ada yang bisa bercerita? Silakan. Anak-anakku semua. Asia, bisa bercerita tentang gambar ini? Kalau yang gambar 1 itu kayak masih yang awal banget kan. Jadi kayak semua bahan-bahan kayak gas-gas bumi yang awal itu ada hidrogen sama helium, hanya itu yang ada di atmosfernya bumi. Nah, habis itu yang kedua itu mulai ada gunung-gunung berapi, terus mulai apa namanya, lebih baik daripada yang pertamanya gitu, karena udah ada gunung berapi yang melepaskan uap, terus juga udah ada karbon dioksida juga, terus ada amonia, gitu-gitu. Terus yang ketiga itu udah yang kita huni sekarang, itu sebagian besar CO2-nya itu udah larut ke lautan, terus juga bakteri-bakteri sederhana itu juga udah berkembang karena dapat energi yang dari matahari sama karbon dioksida di air. Terus juga udah menghasilkan oksigen juga. Jadinya kita juga bisa hidup di atmosfer bumi yang sekarang karena udah ada oksigennya juga, Pak. Oke, makasih Kezia. Kita beri aplaus dulu buat Kezia atas jawabannya. Kita akan bahas satu-satu, yaitu tahap evolusi atmosfer. Tadi yang disampaikan oleh Kezia, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, ada 3 tahap. Nah, di tahap 1 ini, atmosfer bumi hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Kemudian gas utama penyusunnya, ya, dia terbentuk akibat dari proses terbentuknya tata surya, ya, dengan teori awan debu. Ya, ini kalau dikaitkan dengan proses pembentukan planet. Kemudian saat itu bumi dengan atmosfer masih sangat panas, belum stabil karena baru pembentukan. Kemudian molekul hidrogen dan heliumnya bergerak sangat cepat, terutama pada saat hangat, dan sebenarnya gas tersebut bergerak begitu cepat hingga akhirnya mereka semua lolos dari gravitasi bumi dan melayang ke luar angkasa. Artinya saat itu kondisi bumi masih sangat dinamis itu. Tingkat intensitasnya masih sangat dinamis sehingga akhirnya proses yang terjadi ialah bagaimana proses pembentukannya hanya terdiri dari 2 unsur utama, yaitu hidrogen dan helium. Kemudian masuk ke tahap 2. Di tahap kedua, ini terjadi di dalam bumi itu sendiri. Kalau tadi dipengaruhi oleh proses pembentukan planet, ya, teori awan debu, dan ketika sudah terbentuk bumi itu, maka yang terjadi itu akibat gerakan tektonik menyebabkan banyaknya gunung-gunung api yang terbentuk, sehingga akhirnya mengakibatkan aktivitas vulkanisme. Nah, tingginya aktivitas vulkanisme menjadikan gunung-gunung api itu melepaskan energinya atau erupsi. Nah, ini banyak sekali energi erupsi yang dilepaskan, mulai dari uap airnya, kemudian unsur atom hidrogen serta heliumnya, kemudian karbon dioksidanya, ya, amonia, dan atom-atom nitrogen dengan 3 atom hidrogen. Jadi begitu erupsi gunung api, itu materialnya banyak sekali yang dilepaskan, baik itu material padat ataupun gas. Nah, material gas ini yang akan mempengaruhi
terbentuknya proses atmosfer pada tahap 3. Tuh. Kalau kita dengar sejarah Gunung Tambora, kemudian Gunung Krakatau pada kajian sebelumnya, kemudian Gunung Toba yang sekarang berbentuk Danau Toba, ya, itu terjadi pada proses tahap 2, ya, sebelum Masehi atau pada zaman purba. Dan pada saat itu kamu bisa bandingkan bagaimana dahsyatnya erupsi-erupsi gunung api sebelum masa modern atau sebelum masa saat ini. Kita bisa lihatlah sejarahnya Gunung Krakatau, bagaimana erupsinya bisa membuat langit Jawa di sekitar Pulau Jawa dan sekitar Pulau Sumatera itu tidak mendapatkan sinar matahari selama 1 bulan. Nah, ini akibat apa? Proses erupsi pelepasan energi yang sangat luar biasa. Tuh. Oke, kemudian kita masuk ke tahap 3. Nah, sebagian besar CO2 ya yang tadi telah dilontarkan, telah terhempaskan, itu sebagian larut ke dalam lautan dan kemudian akhirnya bentuk bakteri sederhana berkembang yang dapat hidup dengan energi dari matahari dan karbon dioksida di air menghasilkan oksigen sebagai produk limbah. Sebenarnya oksigen itu produk limbah. Itu dari apa? Dari proses aktivitas berkembangnya bakteri yang ada di lautan. Dengan demikian, oksigen mulai menumpuk di atmosfer. Sementara tingkat karbon dioksida terus menurun. Artinya karbon dioksida itu terperangkap baik itu dari sisi pelarutan dalam lautan, kemudian juga terperangkap atau terjebak di dalam proses penguapan dan menghirupnya vegetasi. Jadi kalau siang itu vegetasi dia mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, sehingga akhirnya karbon dioksida kondisinya terus menurun. Oke, itu pada tahap 3 dan akhirnya bumi kita, atmosfer kita itu bisa digunakan sebagai aktivitas makhluk hidup, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Sudah, itu pada materi kajian pertama, indikator pertama. Kemudian kita masuk ke indikator kedua, pencapaian kompetensi mengklasifikasikan gas-gas penyusun atmosfer. Nah, tadi menyinggung gas-gas penyusun atmosfer. Yang pertama, pendukung kehidupan ialah oksigen O2, kemudian kedua karbon dioksida, yang ketiga nitrogen, yang keempat ini campuran neon, argon, xenon, dan krypton. Kemudian yang kelima ada unsur helium dan hidrogen. Yang keenam ini O3, ozon, dan yang ketujuh adalah uap air atau H2O. Nah, kita masuk ke dalam sifat atmosfernya. Apa itu sifat atmosfer? Yang pertama tentunya tidak memiliki warna, kemudian tidak juga berbau dan juga tidak berwujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera rasa. Tuh, baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian manusia melalui perasanya dalam bentuk bisa angin, yaitu temperatur atau suhu udara. Kemudian memiliki berat massa, ya, sehingga memiliki tekanan. Itu sifat-sifat atmosfer. Kemudian memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya berupa panas akibat pergesekan. Contohnya, jadi dia memberikan penahanan atau pelindung, ya, sehingga akhirnya benda-benda asing yang mau masuk ke dalam bumi itu tertahan oleh lapisan atmosfer. Dia punya sifat itu. Nah, ini misalkan meteor yang hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi ketika meteor itu ingin masuk, nah biasa dihancurkan. Seperti gambar di awal kita. Nah, jadi ketika meteor ini mau masuk, dia akan terhancurkan oleh lapisan bumi, yaitu lapisan mesosfer. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembangkan dan mengerut. Yang pastinya terakhir adalah transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari dan juga sebagai penghantar gelombang elektromagnetik. Nah, ini indikator mengidentifikasi gas-gas yang ada di atmosfer. Dan kita masuk ke indikator berikutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer beserta pemanfaatannya.
sebelum saya menyampaikan ini, ada yang bisa menyebutkan apa saja lapisan atmosfer? Mungkin Alifa, apa saja lapisan atmosfer? Halo, masih di mute kayaknya, belum. Iya, Pak. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, sama Ada berapa? ada 5 ya. Ada 5. 1, troposfer. Troposfer, Yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, yang kelima, eksosfer. eksosfer. Oke, ini ada tayangan yang bisa kalian perhatikan terkait dengan materi kita atau indikator kita. Masih menunggu loading, mohon maaf. Saya screen share dulu. Sudah nampak belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, makasih. Oke, silakan diamati terlebih dahulu video ini. Maaf Pak, videonya emang nggak ada audionya atau gimana ya? Audionya muncul nggak di kamu, Nak? Tidak terdengar Pak. Tidak terdengar ya? Di saya sudah muncul nih. Sebentar. Sudah muncul belum presentasinya, Nak? Sudah, Pak. Sudah terdengar belum suara videonya, audionya? Halo? Audionya sudah terdengar belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Mungkin mengalami kendala kali. Nanti akan saya perbaiki. Kemudian nanti bisa kamu amati lebih lanjut dengan audio lengkap di LKPD-nya. Itu sudah saya share linknya, sehingga akhirnya nanti kamu bisa mereview kembali. Silakan kita lihat dulu, atau saya share. Tuh. Oke, sudah saya kirim linknya pada chat Zoom.
Oke, itu cerita tentang lapisan atmosfer ya. Kita kembali ke fokus kita, pembahasannya. Di rumah kalian hujan nggak anak-anakku semua? Ini hujan nih di SMA 6. Gitu. Hujan, Yang Pak. hujan deras gitu. Enggak, Pak. Oh enggak. Daerah mana yang enggak hujan nih? Rumahnya siapa? Yai. Ciledug, Pak. Oh, Ciledug enggak hujan. Nah, itu salah satu fenomena cuaca. Nanti kita lihat perbedaan cuaca dan iklim. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Ini ada lapisan atmosfer. Ini link YouTube yang tadi, Nak. Nanti bisa kamu amati jika misalkan tadi ada yang terkendala sound, ya. Tuh, bisa mereview kembali. Ini lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, kemudian termosfer dan eksosfer. Di ciri-cirinya ya tadi sudah disampaikan juga melalui informasi YouTube. Kita bahas secara lebih detailnya. Lapisan paling bawah dengan ketinggian 8 km itu berada di daerah kutub, namun di ekuator berada ketinggian 16 sampai 18 km. Ekuator. Ada yang tahu ekuator itu wilayahnya di mana? Pada bumi? Ekuator atau khatulistiwa. Nama lainnya bisa istilahnya khatulistiwa. Negara yang berada di garis khatulistiwa ada yang tahu? Negara apa? Ayo. Indonesia, Pak. Betul banget, sip. Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian tetap ingat bahwa kita adalah negara tropis, negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau yang kita kenal istilah lainnya kita berada di zona ekuator. Nah, troposfer kita ketinggiannya sampai 18 km. Kemudian terjadi fenomena cuaca dan iklim, ini yang sedang kita alami. Kita sedang mengalami hujan di beberapa daerah Jakarta. Mungkin di daerah Ciledug baru mendung-mendung kali ya, gitu, atau terang. Itulah cuaca ya. Bisa berubah-berubah, kemudian juga wilayahnya sempit. Nanti kita bahas di indikator berikutnya. Kemudian setiap kenaikan 100 meter, temperaturnya turun. Jadi kalau kamu naik ya ke gunung ataupun ke puncak, tamasya ke puncak, setiap kenaikan 100 meter perjalanan yang kamu lalui, maka suhunya berkurang 0,6 derajat Celcius. Dibuktikan dengan apa? Perbedaan suhu yang terjadi di Jakarta dengan perbedaan suhu yang ada di puncak. Di Jakarta ketika kamu mau berangkat, melihat dari handphone kamu sekarang banyak kita bersyukur dengan adanya teknologi. Dulu kita nggak ngerti ini panas banget, gerah berapa suhunya, kita nggak ngerti. Tapi begitu saat ini teknologi canggih, ini kok kayaknya gerah panas gitu ya. Kita bisa lihat suhunya berapa. Ketika mau berangkat dari Jakarta ke Puncak, kita bisa pantau suhunya ternyata 31 derajat Celcius. Kita jalan-jalan ke Puncak Pas ya, berhenti di Rindu Alam, biasa tempat view yang paling diminati, kebun teh. Kita merasakan suasana yang beda, suhu yang berbeda. Kok terasa dingin? Akhirnya ketika turun mobil kita udah menggunakan jaket. Tuh. Kemudian kita nggak tahu suhunya berapa. Dengan adanya aplikasi teknologi sekarang pada handphone kamu yang canggih, itu bisa kita lihat, oh ternyata suhunya itu sekitar misalkan menunjukkan pada handphone kamu 12 derajat Celcius. Artinya kita bisa menghitung berapa ketinggian dari Jakarta menuju puncak, terutama pada view Rindu Alam gitu ya, untuk pemandangan kebun teh. Kemudian masih ada unsur-unsur kehidupan dan batasnya antara troposfer dengan stratosfer disebut dengan tropopause. Dan berikutnya adalah stratosfer, terletak di atas lapisan troposfer dengan ketinggian 50 km. Tadi sudah disampaikan, di daerah kutub dia lebih tebal, namun tidak terdapat di daerah ekuator. Ini bedanya ya. Kemudian terdapat lapisan ozon O3 sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Tadi yang disampaikan itu terdapat pada gambar nomor 2. Tuh, pada gambar. Nah, ini gambar nomor 1 cuaca, nah ini gambar nomor 2 ya, stratosfer sebagai pelindung atau
memiliki lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari ultraviolet. Batasnya disebut dengan stratopause. Kemudian yang berikutnya adalah mesosfer, ketinggiannya 50-75 km, kenaikannya setiap 100 meter, temperaturnya 0,4. Yang paling penting di sini adalah terbakarnya meteorit yang akan jatuh ke permukaan bumi. Sebenarnya bukan hanya meteorit, tapi benda-benda asing, termasuk satelit yang sudah tidak digunakan lagi. Ya. Berikutnya adalah termosfer, ketinggiannya 75-650 km. Lapisan paling bawahnya dia berbatasan dengan mesosfer, ya, mesosfer paling luar, termosfer paling bawah, ya, terdapat lapisan ionosfer, adanya gelombang elektromagnetik atau gelombang radio elektromagnetik. Nah, ini sebagai penghantar sinyal. Aktivitas kita virtual saat ini dibantu oleh gelombang elektromagnetik. Kegiatan kita pada saat pandemi itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang berada pada lapisan perantara di mesosfer dan termosfer. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, lapisan eksosfer. Nah, ini lapisan paling luar, tidak ada batas yang jelas antara eksosfer dengan angkasa luar. Oke, itu adalah indikator tentang menganalisa dari lapisan-lapisan atmosfer dan juga manfaatnya. Oke, kita masuk ke indikator ketiga, pencapaian kompetensi membedakan pengertian cuaca dan iklim. Nah, ini yang kita kaji, tadi sempat disinggung, daerah Ciledug nggak hujan, Pak. Tapi Jakarta, terutama di SMA 6, itu hujan. Ini perbedaannya, satu, jangka waktunya, kemudian kalau cuaca sempit, singkat, iklim lama atau luas, ya. Kemudian luas wilayahnya dia sempit, lambat atau cenderung statis. Ya, faktor yang mempengaruhi ada faktor geografis dan topografis. Geografis itu dan topografis maksudnya dia terpengaruhi oleh kondisi morfologinya, bentang alam. Kemudian kalau iklim dipengaruhi oleh rata-rata suhu dan kelembaban udara. Jadi menghitungnya cukup lama untuk mengetahui suhu rata-ratanya. Kemudian klasifikasinya, kalau cuaca itu ada panas, cerah, berawan, hujan, di sini hujan, di sana cerah atau panas. Ya, tapi kalau iklim dia dibatasi oleh posisi letak lintang. Ada iklim tropis, iklim kering, iklim basah, ya. Kemudian iklim dengan variasi suhu tertentu atau 4 musim, baik itu iklim dingin, iklim panas, atau musim panas, musim dingin, kemudian musim semi dan musim gugur. Ya, jadi itu perbedaan antara cuaca dan iklim. Kemudian berikutnya adalah kompetensi atau indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim. Ini penyinaran dan suhu. Ya, kita masuk ke penyinarannya. Penyinaran dibagi dua, ada langsung dan tidak langsung. Ada absorpsi berupa penyerapan unsur-unsur radiasi matahari. Jadi fungsi ozon sekali lagi dia menyerap, ya, dia menyerap dari unsur-unsur radiasi seperti sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Kemudian unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut selain ozon itu juga dibantu oleh oksigen, ada nitrogen, hidrogen, dan juga debu. Tapi unsur utamanya adalah ozon. Yang berikutnya adalah refleksi. Ya, pemanasan matahari terhadap udara tapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air, ya, atau H2O, kemudian bisa juga dalam berbentuk awan dan partikel lainnya di atmosfer. Yang berikutnya secara langsung itu ada proses difusi. Difusi itu penggabungan, ya, sinar gelombang pendek sehingga akhirnya kita bisa melihat langit itu berwarna biru. Jadi karena adanya proses difusi penangkapan gelombang pendek sampai ke retina mata kita bisa melihat langit itu berwarna biru. Kemudian proses penyinaran tidak langsung adalah satu, konduksi, pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah, kemudian disebut lapisan udara, memberikan lapisan pada lapisan udara di atasnya. Jadi sebenarnya proses ini dilakukan, ya, ada dua zona, yaitu lapisan udara bawah dan lapisan udara
atas. Dan konveksi pemberian panas udara secara vertikal ke atas, jadi dari bawah ke atas. Kemudian yang berikutnya lapisan penyinaran secara tidak langsung itu ada adveksi, pemberian panas secara horizontal atau mendatar. Jadi biasanya pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Yang terakhir di penyinaran secara tidak langsung itu ada turbulensi, pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur. Ya, biasanya ini akan kita rasakan turbulensi itu ketika kita sedang mengalami proses penerbangan. Ketika kita naik pesawat kita tiba-tiba seperti terdorong ke bawah, ya. Nah, proses itu karena adanya gerak turbulensi, gerak massa udara yang tidak beraturan. Sehingga akhirnya pesawat harus menyesuaikan atau menstabilkan ketinggian terbangnya sesuai dengan arahan dari menara ACT. Yang berikutnya adalah suhu udara. Kita masuk pembahasan suhu udara. Ya. Suhu udara adalah keadaan panas atau dingin dari udara tersebut. Nah, alatnya biasanya disebut dengan termometer. Nah, suhu udara ini sangat bermanfaat juga untuk kehidupan kita. Nah, alat ukurnya itu adalah dinyatakan dengan Celcius dan Reaumur serta Fahrenheit. Ya, suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis. Kenapa suhu udara paling tinggi di daerah tropis? Ada yang tahu penyebabnya? Kenapa suhu udara paling tinggi ada di daerah tropis? Mataharinya kenapa? Ayo. Kalau Jakarta, matahari menyinari 12 jam nonstop. Kemudian kalau di Rusia, posisi matahari kalau sedang di utara, ada yang mau jawab? Silakan. Sudah tegak lurus. Tegak lurus. Ya, karena di wilayah tropis tegak lurus. Jadi wilayah tropis selalu mendapatkan sinar matahari secara konstanta, ya, secara stabil. Namun berbeda dengan wilayah kutub, ya. Wilayah kutub, ketika kutub utara, matahari berada di posisi utara, maka dia mengalami panjang siang yang lama. Ya, sehingga akhirnya di bagian selatannya mengalami malam yang lama. Makanya yang umat muslim kemarin ketika berpuasa, kalau seandainya kamu kemarin berpuasanya di Rusia dan pada saat itu matahari berada di belahan bumi utara, maka puasa yang kamu lakukan itu lamanya bisa mencapai 20 atau 21 jam. Artinya kapan kamu berbuka? Tuh, berbuka puasanya nanti pada pukul 21. Tuh. Jadi di kita udah malam, tapi mereka di Rusia baru berbuka. Tuh. Nah, kalau di wilayah Australia gimana? Di Australia karena mataharinya lagi ada di utara, maka bagi yang muslim yang sedang beribadah puasa, itu puasanya sebentar. Tuh. Kenapa? Karena pada saat itu matahari ya lebih cepat tenggelam tuh dibanding di wilayah belahan bumi bagian utara. Kenapa? Karena lama penyinaran berada di belahan bumi bagian utara. Sedangkan tropis itu dia konstan 12 sampai 12,5 jam setiap hari dan sepanjang tahun. Ya. Oke, kita masuk ke suhu udara. Nah, apa saja faktor-faktornya? Ini faktornya bisa kita lihat. Ya, faktor yang mempengaruhi suhu udara, satu yang tadi disampaikan, lamanya penyinaran matahari. Kedua, sudut datang sinar matahari. Tadi terkait dengan tegak lurus, nah itu namanya sudut datang sinar matahari. Dan relief, ya, atau topografi bumi, bentuk bentang alam, baik itu pegunungan ataupun lembah. Nah, bahasa geografisnya itu disebut dengan elevasi atau ketinggian suatu permukaan. Kemudian banyak sedikitnya awan juga berpengaruh terhadap suhu, ya. Yang terakhir ada perbedaan letak lintang. Oke, itu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Kita lihat animasinya sebentar. Ada beberapa animasi terkait dengan kondisi tersebut.
Bentar, mohon maaf loadingnya agak lama nih. Kita membuka Macromedia Flash. Oke, nanti kita setting kembali. Mohon maaf, kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke indikator mengkolerasikan proses penyiaran dengan rotasi dan revolusi bumi. Nah, di sini bisa kamu amati ya gambar rotasi bumi dan revolusi. Ini rotasi bumi berputar pada porosnya, kemudian revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Anda bisa lihat ini bagaimana hubungannya proses penyinaran dengan rotasi dan revolusi bumi. Ada yang tahu dampak dari rotasi bumi apa saja? Nah, ini kalau tidak salah pernah dipelajari saat kamu masih duduk di bangku SMP. Dampak rotasi dulu. 1, dampak rotasi apa? Ada yang tahu? Terjadinya siang dan malam ya Pak. Oke, benar. Terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, ada apa lagi? Contoh yang kedua? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu, benar banget. Jadi perbedaan waktu, saya misalkan sekarang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, waktu perkuliahan saya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Berarti saya tinggal di Jakarta, kan waktu Indonesia bagian barat. Pukul berapa saya harus standby mengikuti perkuliahan? Kalau mulai kuliah jam 9 di sana. Saya di Jakarta mulai standby kuliah jam berapa? Jam berapa? 10. Jam 10 atau jam 8? Jam 8, Pak. Jam 8, benar jam 8. Jadi saya harus standby mulai jam 8. Itu, ya. Jam 8 kenapa? Karena Indonesia bagian barat ya. Proses perbedaan waktunya itu lebih dulu dibanding Indonesia bagian tengah. Kalau saya di Jayapura, maka prosesnya saya memulainya pada pukul berapa? 10. Seperti itu, ya. Nah, itu dampak rotasi dan rotasi yang kita alami. 2 contoh itu saja sudah berarti bagi kehidupan kita. Kemudian dampak dari revolusi apa? Ada yang tahu? Pergantian musim. Pergantian musim. Ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Itu di wilayah lintang tropis. Kalau di wilayah lintang sedang dan dingin itu mengalami 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur dan musim semi, ya. Nah, nanti kalau di soal akan dimunculkan juga tuh aktivitas kamu ketika misalkan studi banding ke Rusia pada bulan Januari. Nah, pada bulan Januari itu Rusia itu sedang mengalami musim apa? Nah, itu nanti akan keluar dalam soal pembahasan PAT kita, ya. Kemudian itu revolusi perbedaan musim. Ada lagi contohnya? Lamanya siang dan malam. Oke, jadi perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau pergantian siang dan malam itu rotasi. Kalau lamanya, nah tadi sudah sempat dibahas, ya lamanya penyinaran juga terkait dengan lamanya panjang siang dan malam. Tuh, kalau belahan bumi utaranya matahari ada di belahan bumi utara, maka panjang siang lebih lama dibanding panjang malamnya. Saya punya murid dulu di SMA 6, dia studi melanjutkan kuliahnya atau berkuliah di Rusia, ya. Saya suka diskusi saat itu. Saya tanya, sekarang lagi musim apa gitu. Kemudian jam berapa kamu buka puasa? Tuh. Wah, Pak, saya saat ini buka puasanya pukul 21 gitu. Kenapa emangnya? Iya, Pak, mataharinya lebih lama menyinarinya. Kemudian beberapa tahun kemudian karena
terjadinya revolusi bumi, ya, pergantian bulan, ya, pergantian bulan itu kaitannya dampak dari revolusi bumi. Saya tanya kembali, kamu puasanya gimana? Gitu. Pak, lebih enak Pak saat ini. Kenapa? Tuh, karena puasanya saya hanya sampai pukul 14. Loh, kok cepet? Ya karena saat itu matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga panjangnya malam lebih lama di belahan bumi utara. Nah, itu dampak yang kita rasakan. Dah, kemudian kita masuk ke indikator berikutnya. Pencapaian kompetensi menghubungkan suhu udara pada ketinggian tempat. Oke, ini tadi sempat disinggung, ya, temperatur permukaan laut. Ini rumusnya, Tx sama dengan To min 0,6 kali H per 100. Oke, kita stop share dulu. Saya gunakan whiteboard V-nya. Ya, anak-anakku silakan nanti join di whiteboard V. Tuh. Oke, Bapak share di kolom chat. Silakan join dulu di sini. Bapak tunggu. Yang sudah join, Ardi sudah join, Keisha, Ruini, Viratu, kemudian Troy, Alicia. Alhamdulillah Alicia sudah join nih. Tuh. Kemudian Shirley, Nashwa, sudah banyak yang join. Oke, Alifa, oke, sudah banyak yang join. Bapak terangkan terkait dengan suhu. Jadi ada prinsipnya pada lapisan troposfer yang tadi dicontohkan. Prinsip pertama adalah setiap kenaikan 100, kita naik nih jalan-jalan dari Jakarta ke puncak, ya, 100 meter, maka ya 100 meter suhunya akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Dari prinsip tersebut diperoleh rumus Tx itu suhu yang dicari, ya. To itu suhu yang akan kita cari bersama. Suhu awal, mohon maaf, suhu awal atau suhu yang ada dalam soal dikurang 0,6 ini bilangan konstanta, ya. Tuh, 0,6 derajat. Kenapa dinyatakan bilangan konstanta? Karena prinsipnya pada lapisan troposfer setiap kenaikan 100 suhunya berkurang 0,6. Jadi min 0,6 dikali H itu ketinggian suatu tempat. 100 itu juga bilangan konstanta, ya. Nah, ini kita masuk ke dalam prinsip pertama. Kemudian dibatasi dulu. Ada prinsip yang kedua. Sebelum masuk ke soal, saya sampaikan dulu dua prinsipnya dalam lapisan troposfer, ya. Setiap penurunan, setiap turun nih, kamu dari rindu alam, dari puncak atau Masjid Ta'awun yang biasa bertamasya di sana, setiap penurunan 100 meter, mau comeback nih, mau pulang lagi ke Jakarta. Aduh, pulang ke Jakarta, pasti udah panas lagi. Ya, suhunya bertambah 0,6 derajat Celcius. Oke, maka akan diperoleh rumusnya adalah Tx sama dengan To suhu awal,
Ya, suhu dalam soal biasanya plus itu ditambah. Kenapa? Dari sini nak tambahnya. Ya, prinsipnya dari situ 0,6 derajat Celcius dikali H per 100. H per 100. Oke. Ya, itu persamaan kedua. Nah, ini rumus. Yang kedua itu plus, yang pertama itu min. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah temperatur permukaan laut 20 derajat Celcius, kota X tingginya 1.500 meter di atas permukaan. Ini salah satu kota di Indonesia mungkin ya. Kita ambil contohnya. Berapa temperatur rata-rata di kota X? Nah, kita hitung contohnya tersebut. Kita beralih ke whiteboard kembali. Diketahui ya, ketahui TO itu suhu awal sama dengan berapa tadi Fikra di soal? Suhu awalnya? Halo Fikra, suhu awalnya berapa? Suhunya adalah berapa Fikra? Fikra, halo masih bersama saya? 27, Pak. Oke, 27. Oke, suhunya 27 derajat Celcius. Ketinggiannya berapa Fikra sekalian? Tadi kamu lihat? Masih ingat? Bentar, Pak. Berapa ketinggiannya? 1.500. Oke, 1.500. Makasih. Oke, jadi suhu awalnya itu TO-nya 27 ya, derajat Celcius. Terus habis itu H-nya adalah 1.500. Oke, 1.500 meter. Ini Celcius. Yang ditanya adalah berapa suhu di kota X. Tuh. Nah, kita masukkan rumusnya. Jawab TX sama dengan TO min 0,6 derajat Celcius dikali H per 100. Oke. Tadi suhunya disampaikan oleh Fikra 20 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. 27 min 0,6 derajat Celcius dikali H-nya tadi ketinggiannya adalah 1.500. Kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya. Ya, langkah pertama menuliskan rumus dulu biar kamu ingat. Kemudian langkah kedua memasukkan angka pada rumus. Oke, kemudian kita baru menghitungnya. Samakan dulu penjumlahan dengan penjumlahan, pembagian dengan pembagian, penjumlahan dengan pengurangan, kemudian pembagian dan perkalian. Kita samakan dulu ya. Nggak boleh dicampur, pengurangan dengan pembagian nggak boleh dicampur. Kita pisahkan dulu ya. 27 min 0,6 dikali berapa hasil pembagian 1.500 bagi 100? 15. Oke. 15 tadi ada yang menjawab 15. Oke, kemudian 27 selesaikan dulu ya. Dikurang 0,6 kali 15 berapa hasilnya? Ada yang sudah menghitung? 0,6 dikali berapa? 9. 9. Oke, makasih. Jawabannya adalah 9.
Bentar. Nih, saya dulu ya. Saya stop share dulu whiteboard-nya. Oke, share dulu. Mohon maaf nih ada kendala. Dah. Ini menunya sudah muncul, tadi menunya belum muncul. Oke, 9. 27 dikurang 9 berapa? 8? 18. Oke, makasih. 18 derajat Celcius. Nah, ini cara menghitung pada prinsip pertama. Ya, cara menghitung pada prinsip pertama. Anakku silakan lihat di LKPD-nya, ada beberapa soal, Nah, di soal tersebut bisa kamu amati ya terkait dengan pembahasan kita di LKPD-nya. Ini ada contoh-contohnya juga ya. Dia mencari ketinggian. Nah, ini mencari suhu pada ketinggian 1750. Kemudian pada gambar ini kaitannya dia mencari tinggi dari suatu tempat dengan suhu di dataran rendah 32 derajat Celcius dan dataran tinggi 10 derajat Celcius. Ini ada di contoh soal nomor 6. Suhu di Gunung Semeru 3 derajat Celcius dengan suhu di Jakarta 30 derajat. Berapa ketinggian? Ketinggiannya 50 meter untuk ketinggian Gunung Semeru. Jadi jika Jakarta tingginya 50 meter, berapa tingginya di Gunung Semeru? Kemudian soal juga ditanyakan wilayah dataran rendahnya. Kalau ini tanyakan wilayah dataran tinggi, suhunya berapa? Nah, di poin nomor 3 ditanyakan dataran rendah. Artinya kalau ditanyakan dataran rendah, ditanyakan di bawah, itu kita menggunakan prinsip berapa? Prinsip 1 atau prinsip kedua? Ini soal nomor 3, suhu di Gunung Dieng pada siang hari 12 derajat Celcius dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Berapa suhu di Semarang? Yang tingginya itu 50 meter di atas permukaan laut. Jadi kebalikannya nih. Kalau tadi kita ditambah 0,6, Pak. Berapa Dante? Yang ini ditambah 0,6 soalnya kan ketinggiannya menurun jadi suhu udaranya bertambah. Oke. Silakan coba Dante ditemukan berapa suhu yang ada di Semarang. Bentar ya, Pak. Itu kan berarti 12 ditambah 0,6 dikali 2000 itu 50 ya, Pak? Yang bawahnya, Pak? Iya, 50. 2000 dikurang 50 per 100. Berarti hasilnya 12 ditambah 0,6 dikali 1950 per 100. Hasilnya 12 ditambah 0,6 dikali 19,5. Bis itu sebentar. 0,6 plus 19,5
dapat 11,7, jadi 12 ditambah 11,7 hasilnya 23,7 derajat Celcius, Pak. Bisa dituliskan Dante di monitor kamu? Di mana Pak? Di whiteboard atau gimana? Di whiteboard nggak apa-apa. Whiteboard V yang tadi. Nah, kamu sudah saya jadikan co-host, bisa kamu presentasikan tuh. Ini udah ketulis belum, Mbak? Udah kelihatan ketulis belum? Nah. Ini saya share screen dulu gitu, Mbak. Iya, share screen. Oke. Share screen. Sudah saya jadikan co-host, jadi kamu bisa share screen. Ini apa udah kelihatan belum, Mbak? Whiteboard V-nya sudah kelihatan. Cuman tinggal kamu nih yang menuliskan nih. Oke. Oke, silakan. Jadi itu kan 12. 12 habis itu ditambah 0,6 0,6 habis itu dikali nggak kelihatan, dikali pokoknya dikali 2000 aduh sama 2000 dikurang 50. Dikurangi tinggi yang Semarang dulu ya, 50. Iya. 2000 dikurang 50 per 100. 100. Oke. Habis itu kan hasilnya 12 Iya. ditambah 0,6 dikali 1950 iya per 100 terus 12 ditambah 0,6 dikali 19,5 Terus kan dikali dulu Pak, jadi ya. dapat hasilnya tadi 12 ditambah 11,7 habis ini tinggal ditambah. Berarti suhunya di Semarang berapa? 23,7 derajat Celcius. Oke, makasih. Beri aplaus buat Dante. Ya, terima kasih Dante. Tulisannya belum rapi. Mungkin kita sama-sama belajar di whiteboard. Ya, karena kondisi pandemi inilah tantangan kita semua. Ya, saya juga harus belajar. Kalian juga harus belajar. Kita harus terus belajar demi berlangsungnya proses pencerdasan anak bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi dan tetap semangat. Oke, itu yang tadi Dante jelaskan ke kita semua. Ya, saya sangat appreciate sama anak-anakku semua. Syukur alhamdulillah sudah mengerti tentang perhitungan suhu di bumi, kemudian mengerti juga tentang lapisan atmosfer serta pemanfaatannya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadikan ini sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa menyesuaikan lingkungan dengan apa yang kita lakukan, aktivitas kita. Contoh misalkan nanti suatu saat Dante mau ke Belanda, mau menikmati musim salju, ingin bermain salju, ya, otomatis Dante harus tahu kapan harus pergi ke Belanda. Pada saat musim apa? Musim dingin. Nah, musim dingin itu bulan apa? Nah, baru berangkatlah Dante sekeluarga untuk bisa bermain salju. Ataupun sama seperti Farah, dia ingin menikmati bunga tulip di Belanda. Nah, harus tahu kapan bunga tulip itu bersemi. Gitu. Jangan salah bulan. Kalau salah bulan nanti kamu tidak juga salah dalam melakukan aktivitas pemanfaatan yang terjadi di sana. Kamu mau menikmati musim semi bunga tulip di Belanda, tapi kamu berangkatnya bulan Januari, bulan
Desember, Januari. Maka yang kamu hadapi bukan bunga tulip saat itu, adalah salju di Belanda. Karena pada saat itu adalah musim dingin. Sama seperti misalkan Nashua mau ke Jepang, mau menikmati bunga sakura, ya harus tahu kapan musim seminya. Seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan kehidupan kita. Syukur alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran ini kita sudah selesai. Nanti jangan lupa di-upload LKPD-nya pada Google Classroom yang sudah disediakan, ya. Kemudian tidak lupa minggu depan kita akan membahas materi tentang tekanan udara dan juga kelembaban udara serta jenis-jenis angin. Untuk itu nanti akan saya share kembali materi pembelajaran untuk minggu depan pada Google Classroom. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Bagi yang muslim, mari kita menutup dengan doa penutup majelis. Ya, bagi yang Nasrani atau Katolik silakan berdoa sesuai dengan tuntunan agamanya. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam buat ayah bundanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.